boleh sampaikan bahwa ini adalah bagian ketiga dengan topik berakar dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup kita. Dan saat ini kita akan membaca di Kolose 2 ayat 6 dan 7. Baik, saya akan bacakan Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ya. Nanti juga kalau boleh saya sekaligus membacakan renungannya Pak ya, karena ayatnya pendek. Pendek aja ya, betul. Ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7, Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita sama-sama belajar, bukan saya ataupun Pak Andre lebih mengerti, tetapi Tuhan inginkan bahwa kita harus saling menopang, saling mengingatkan, saling berbagi pengetahuan, ya, supaya kita terikat dalam satu unity, yaitu di dalam satu tubuh Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kemudian renungannya atau prolog ya, dari Kolose 2 ayat 6 ini saya akan bacakan. Jika mengingat kembali pengalaman saudara menerima Kristus menjadi Tuhan atas hidup saudara, tentu saudara merasakan perubahan atas hidup saudara. Maka lewat bacaan firman hari ini, mari kita merefleksikan diri apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Apakah saudara tetap hidup di dalam Dia? Selain kita harus tetap hidup di dalam Dia, kita juga perlu berakar di dalam Dia. Mari saudara renungkan mengapa perlu sampai berakar. Lalu apa tandanya jika saudara tetap hidup dan berakar di dalam Dia? Mari saudara refleksikan diri dan terus berusaha mempraktekkan kebenaran. Puji Tuhan. Firman Allah sudah disampaikan, prolog dari atau ringkasan dari Kolose 2:6-7 sudah saya sampaikan. Silakan Pak Andre. Ya, oke. Menarik ya, ini firmannya pendek ya, dan pasti sudah kita baca lah ya. Jadi nggak usah di break out dulu Pak ya, di main room aja ya. Nggak usah Pak. Ya, sebaiknya ya, di main room aja. Ya oke, karena cuma 6 orang lah ya. Oke. Jadi firman ini saya percaya semua orang sudah baca lah ya. Makna dari Kolose 2:6-7. Ya, nanti ya teman-teman bisa buka mikrofon ya. Bisa sharing apa saja yang didapatnya ya. Oke, saya buka dengan saya dulu ya supaya mempermudah ya. Maknanya apa sih Kolose 2:6-7 ya? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, ini kan pendek ya. Ini biasa dan ini yang terjadi pada setiap kita kan. Ya oke, kita dengan skor aja supaya padat ya, singkat padat ya. Kebenaran yang saya dapatkan ya. 1, hidup orang percaya harus tetap berakar kan. Berakar kemana? Berakar di dalam Kristus. Dan kalau tidak berakar berarti tidak terombang-ambing. Oleh apa? Oleh ajaran-ajaran lain. Oleh penyesat-penyesat yang lain. Kan dunia ini makin lama makin jahat. Ada banyak penyesat-penyesat. Ya, disinilah kita perlu berakar di dalam Kristus supaya tidak terombang-ambing.
Ya, iman kepada Kristus harus bertumbuh. Ya, dan supaya apa kalau bertumbuh? Semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh. Ya, hidup yang dekat dengan pokok anggur ya. Siapa itu? Kristus ya. Akan menghasilkan hati yang penuh dengan ucapan syukur kan? Itu kebenaran. Ya, mungkin teman-teman bisa lain, bisa beda, nggak apa-apa. Itu yang saya dapatkan. Lalu saya ditegur apa lewat Kolose 2 ini? Ya, saya ditegur jangan hanya sekedar menerima Kristus, tapi harus hidup di dalam Dia setiap minggu, setiap bulan, no, setiap hari. Itu saya ditegur setiap hari. Jika iman tidak bertumbuh, maka apa? Mudah terpengaruh oleh godaan dunia, oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya, ada macam-macam kan, Kristen progresif. Nah, ternyata tidak sesuai dengan firman. Oke, akibatnya apa? Ditegur apa? Kurang mengucap syukur. Bisa menjadi tanda bahwa ya saya belum berakar dalam Kristus kalau nggak mengucap syukur. Nah itu saya tegur itu. Lalu perbaikannya apa? Perbaikannya terus perkuatlah relasi kita dengan Kristus melalui apa? Melalui doa, baca firman, punya komunitas seperti ini ya, salah satunya komunitas lah, Zoom, persekutuan dengan orang percaya. Ini penting karena kita tidak bisa sendirian kan. Oke, yang perbaikannya lainnya, jangan hanya menjadi Kristen hanya sekedar secara identitas. Hanya pakai kalung salib besar-besar, pakai t-shirt Jesus I love you, sekedar identitas ya. Tapi benar-benar bangun iman yang kokoh, yang kuat. Kebaikan lainnya adalah biasakan hidup dengan penuh mengucap syukur, jangan bersungut-sungut. Karena semua yang kita dapatkan itu semua anugerah loh. Ya enggak, kita bisa bangun pagi, kita masih ada di Zoom ini, itu anugerah yang kita terima. Itu komitmennya apa? Sudah dapat kebenaran, sudah dapat tegurannya, sudah tahu perbaikannya kan tadi saya sampaikan. Lalu komitmen yang penting. Biasanya kalau perbaikan tahu, kalau nggak ada komitmen ya hilang lagi, ya toh, hilang lagi. Nah, komitmennya apa? Tetaplah jaga relasi kita dengan Tuhan, tetap supaya apa? Tetap berakar, bertumbuh di dalam Kristus. Dengan caranya gimana? Ya baca surat cintanya Tuhan, baca surat cintanya Tuhan untuk jaga kehidupan iman kita agar nggak mudah goyah oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Caranya ya hidup dengan bersyukurlah dalam segala hal. Baik dalam kelimpahan maupun dalam masalah, problem, kesulitan. Ya, nah inilah ayat di Kolose 2 ini mengajarkan saya untuk tidak hanya percaya kepada Kristus, tapi juga hidup di dalamnya setiap hari dengan iman yang bertumbuh dan hati yang penuh ucapan syukur. Pendek aja kan? Itu pendek aja, berapa menit aja, 3 menit selesai. Oke, lainnya boleh, silakan. Ada yang mau sharing? Ya, silakan Ibu. Siapa nih? Ibu Diana Simanjuntak. Oh, ini baru muncul ini. Ya, Diana Simanjuntak. ya. Ayo, Silakan. shalom Bu. Apa kabar Bu Diana? Udah lama nggak lambat masuk mungkin dia ya. Halo, Ya, Bu Diana. Ya Pak, dari Ya. kemarin udah ikut Pak, cuma Oh ya, lambat. jaringannya timbul Jaringannya ya. tenggelam, akhirnya Oh keluar. iya 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 iya. Lagi Oke. kurang kondusif. Oke. Ya mungkin lambat masuk ya. Saya nggak lihat tadi waktu kita Ya, mulai. tadi udah 40 menit baru masuk. Oh, baru masuk ya. Oke. Ya. Dapat apa Bu Diana? Firmannya kan pendek saja ini. Ya sharing pendek aja. Tadi Pak Andre udah jelaskan ya. Iya. Berakar, Sebagian. bertumbuh.
dan kalau sudah berakar dan bertumbuh tentunya harus berbuah manis ya, yang bisa Amin. dinikmati oleh semua Dinikmati. orang. Kalau Amin. cuma berakar bertumbuh, belum tentu kita jadi berkat buat orang lain. Amin. Jadi berakar, bertumbuh, dan berbuah manis. Jangan buah yang asam ya, nanti orang Amin. dilepehin. Ya, ya. Oke. Itu sih Pak yang saya dapat dari firman Tuhan ini. Jadi kalau kita sudah berakar, bertumbuh, dan berbuah, otomatis kelihatan 5 ayat 22-23 itu akan kita alami. Damai Yes. sejahtera, sukacita, penguasaan diri, kesetiaan, Ya. kebaikan, kemurahan. Kelemah lembutan. 9 buah roh Ya. yang kita Ya. alami. Terima kasih. Oke, makasih Bu Diana. Oke, ada yang lain yang mau sharing? Siapa? Ibu Debbie ya? Silakan Ibu Debbie. Silakan Bu, buka mic-nya. Ya, ya. Masih Ya, tertutup. kalau saya benar sama kata Ibu Diana ya. Kalau sudah berakar, ya kita harus bertumbuh untuk bisa dilihat, dirasakan dengan orang-orang di sekeliling kita. Ya kan? Karena kayak di ayat 7 bilang ini, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kita harus tetap bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Di dalam bertumbuh kita akan pertama dulu kita akan berakar ya, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, dan sehingga kehidupan kita bisa berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita, khususnya orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya. Kalau itu dari saya Pak Bambang. Ya, baik Ibu. Luar biasa. Ya, kalau menurut saya itu sebenarnya ada satu pertanyaan. Bagaimanakah kita bisa berakar dan bisa bertumbuh, itu yang menjadi persoalan. Nah, karena itu akan terkait dengan masing-masing kita, personalitinya kita, masing-masing pribadi kita. Seperti kita sudah disajikan oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Ini loh, kebenaran itu seperti ini. Kalau bertumbuh, berakar itu seperti ini. Tetapi persoalannya kan bagaimana kita bisa berakar itu yang kadangkala kita tidak mengerti di situ, sehingga kita tidak bertumbuh dan tidak menjadi berbuah. Itu persoalan. Nah, seperti pada siang hari ini sudah jelas bahwa bagaimana kita bisa berakar dan mempraktekkan kebenaran itu kan untuk yang ketiga kalinya kita kan harus dalam kepenuhan hidup di dalam Kristus. Nah, bagaimana supaya Kristus ada di dalam kita, itu yang menjadi persoalan. Ya toh. Nah, jadi bagaimana supaya Yesus itu penuh ada di dalam hidup kita? Maka di dalam Kolose 2 itu dikatakan kita harus terus memiliki suatu kepercayaan yang sangat mendasar. Jadi perkatakanlah dengan mulutmu. Ya, artinya apa? Kita percaya kepada Tuhan dengan lewat mulut kita, mengaku. Nah, itu yang harus kita miliki. Ungkapan hati itu harus tercermin dalam apa yang kita katakan, itu harus terus melekat. Bahwa Tuhan itu ada. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah. Juru selamat, pencipta langit dan bumi. Itu dasar kita. Nah, ketika kita sudah memiliki dasar itu, maka yang terpenting itu kan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi hidup kita harus di dalam Dia, harus di dalam Tuhan. Ada satu relasi atau hubungan, ya, kehidupan kita secara intim, karena kita harus hidup di dalam Dia. Bagaimana orang mau hidup bersama kalau kita tidak intim? Ya, artinya kita sama-sama memiliki kesamaan. Ya, ya, karena dan
terlebih daripada itu, ya kalau kita mau sama, hidup bersama dengan orang lain itu kan kita harus tahu bagaimana karakternya, bagaimana pribadinya, kehidupan kehidupan secara apa ya, mental dan apa karakter itu harus kita ketahui. Kalau kita tidak tahu tentang mengenal pribadi yang untuk bersama kita hidup dengan dia itu, kita tidak mengenal, tidak akan bisa dimanapun. Itu Di Pak dalam Saud mau bertanya, Pak Bambang. Iya, nanti itu. Pak Saud mau Ya bertanya. baik. Ya nanti sebentar lagi Bu Said. Ya itu kan. Nah, bagaimana supaya kita hidup di dalam dia, artinya hidup dalam kepenuhan Kristus, maka dijelaskan di ayat 7 itu. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Ada satu kesediaan. Artinya orang kalau Jawa itu harus legowo, apa yang Tuhan inginkan itu harus kita lakukan. Ya. Dan ketika kita dibangun oleh Tuhan, maka kita tidak cukup dengan kita dibangun di atas dasar dia, yaitu firman Allah. Hidup kita ini tidak cukup dengan itu, tapi harus bertambah teguh iman kita. Gitu. Nah makanya saya boleh sampaikan bahwa kalau kita ingin hidup memiliki kehidupan yang benar, maka contoh kesaksian Ibu Debbie tadi luar biasa. Ibu Debbie itu sangat berakar dan mengakar dalam Tuhan. Karena sudah memiliki keyakinan dan hidup terus di dalam, yakin bahwa aku hidup di dalam Tuhan akan dipelihara. Dan Tuhan tidak akan tinggalkan, Tuhan tidak akan membiarkan. Bahkan dipelihara, diberkati. Ya, diberkati umurnya panjang karena hidup melekat dengan Tuhan di dalam Mazmur 91 itu. Itu dinyatakan di ayat yang ke-16. Dinyatakan umur panjang dan luar biasa. Jadi ini contoh yang sangat konkret yang bisa kita lihat bagaimana ibu hidup dalam berakar dengan hidup berakar di dalam Tuhan. Maka ibu yang mempraktekkan kebenaran itu. Itu yang bisa saya boleh tambahkan. Mari kita sekalian setelah kita mendengar, merenungkan, membaca, melakukan firman, maka kita yakin kita akan hidup berakar di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan bertumbuh dengan bagaikan pohon yang rindang, berbuah, dan boleh menjadikan berkat bagi sesama. Terima kasih Pak Andre. Lanjut. Ya, itu tadi. Pak Saud katanya. Pak Saud. Iya, Pak Saud. Ya. Iya, sebelum. Ya, silakan Karena Pak. di sini udah menunjukkan tengah 12 malam sebelum saya. Tengah midnight. Pamit ya. Midnight ya. Saya hanya bikin statement seperti dibilang Pak Daniel, Ibu Debbie sama Ibu Diana. Be strong, be grateful, be grace, and be happy and repent. Ya. Jadi berbahagialah selalulah mempunyai kekuatan iman dan selalu bersyukur dan selalu berbahagia dan bertobat, repent. Karena kalau kita bersungut-sungut berjalan sama Tuhan, Tuhan tahu kok apa kebutuhan kita. Amen. Kita syukurin. Be grateful. Say always thankful to God. Amin. Karena Tuhan itu Dia yang memiliki 9 tata surya. Kalau Bapakku yang memiliki tata surya 9, saya termasuk the owner. Amin. Pemiliknya. So, thanks to God, I'm His son. So, Ibu Debbie, teruskan, be strong, be happy, be grateful, be graceful, and repent. Jangan lupa kita bertobat. Amin.
Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati Pak Andre, Pak Daniel, Ibu Debbie, Ibu Diana. Dan kita semua saling mendoakan satu sama lain. Haleluya. Mantap. Terima kasih Pak Saud. Ya, jadi berakar itu juga berbicara tentang kekuatan ya. Amin. Ya. Ya, luar biasa. Be strong ya. Terima kasih. Lanjut Pak Andre. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Boleh, silakan. Oh, udah jelas semua kelihatannya. Ya, ya. Firmannya udah simple ya. Silakan Pak, lanjut ke saling mendoakan, Pak Bambang. Ya, Monggo silakan. Baik. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita telah selesai sesi yang kedua di mana kita saling sharing, dan tibalah saatnya kita akan di sesi yang ketiga kita saling mendoakan. Untuk itu menjadi satu tradisi atau kebiasaan kompak siang sebelum kita mengakhiri pertemuan kita siang pada Zoom ini, kita akan saling mendoakan. Dan oleh sebab itu silakan Bapak Ibu yang ingin didoakan, apakah dalam permasalahan keluarga, ekonomi, anak-anak, pekerjaan, pelayanan, silakan Ibu. Ya kalau gitu saya tunjuk lebih dulu apakah ada yang didoakan. Ya Pak Bambang minta doa untuk anak saya Nadia. Ya, di Denpasar. Namanya siapa Bu? Nadia. Ya di Bali supaya bisa Nadia Pak, Nadia supaya bisa kembali ke jalan yang benar dan bisa berkomunikasi kembali dengan saya. Itu aja Pak. Baik. Jadi Ibu Debbie mohon untuk didoakan bersama buat anaknya Nadia di Bali agar supaya menjalankan hidup seturut dengan kebenaran, dan yang kedua agar supaya terjadi kembali komunikasi dengan saya. Ya, komunikasi dengan Ibu ya. Oke. Untuk yang lain silakan Bu. Bapak. Makasih. Ya, silakan. Ya Bu, sama-sama. Mungkin Pak Saud. Ya. Pak Saud nggak ada ya? Oh, sudah keluar ya? Ya, tengah malam dia. Oh, tengah malam. Iya, midnight. Iya, midnight. Ibu Diana, silakan Ibu Diana Simanjuntak. Ada yang mau didoakan Bu Diana? Oh, dari tadi ini terbuka ini. Monitor mungkin Pak. Ya, tidak apa-apa. Oke, enggak ada. Oke, saya doakan anak-anaknya Bu Debbie ya, yang di Denpasar ya. Nanti Pak Bambang doakan secara umum dan doa penutup lah ya. Ya, baik. Ya. Oke, ya. Kita tunduk kepala, kita satu hati. Bapa di surga, kami datang di hadirat-Mu siang hari ini dengan hati yang penuh kerinduan untuk berdoa untuk anak Bu Debbie, Nadia. Kami bawa dalam doa di United Prayer di kompak siang hari ini. Engkau adalah Allah yang maha tahu dan maha kuasa, yang selalu menjaga setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Nadia sedang ada di Bali, Denpasar. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu atas Nadia di Denpasar. Jauhkan Nadia dari pergaulan yang buruk dan godaan-godaan dunia yang dapat menyesatkannya, dan biarlah Nadia tidak mengambil keputusan yang dapat merugikan hidupnya. Roh Kudus, kiranya Engkau bekerja dan selalu menuntun dan membimbing Nadia di jalan yang benar, sehingga Nadia tetap hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rencana yang kami tidak tahu, tapi saya percaya rencana-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rencana-Mu adalah rancangan damai sejahtera.
Tuhan, berikanlah kepada Nadia hikmat dan kebijaksanaan untuk Nadia bisa memilih yang baik dan menjauhi yang jahat, yang sesat, yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Tanamkan di dalam hati Nadia kasih akan firman-Mu agar setiap langkah Nadia selalu selaras dengan kehendak-Mu. Kirimkan orang-orang di sekitar Nadia, orang-orang yang takut akan Tuhan untuk menjadi sahabatnya. Nah, saat ini Nadia jauh dari Ibu Debbie. Ibu Debbie tidak bisa memonitor 24 jam, tapi saya percaya Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, yang melampaui segala akal. Bahkan Engkau memonitor segala pergerakan planet-planet cakrawala Bima Sakti yang ada di dunia ini. Adalah tidak sulit bagi Engkau untuk memonitor Nadia. Kirimkan terus orang-orang yang menjadi sahabat dan pendamping dalam hidup Nadia, hingga Nadia semakin dikuatkan dalam iman. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Dalam tangan-Mu kami menyerahkan Nadia. Kami percaya bahwa Engkau akan menjaganya seperti biji mata-Mu. Ya Bapa. Dan kami tahu bahwa Engkau tetap membimbing Nadia dalam setiap langkah hidupnya Tuhan. Ingatkan Tuhan, jika Nadia ada salah jalan, kiranya Engkau beri tanda-tanda bagi dia sehingga dia dapat mengerti kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan perlindungan-Mu yang tidak pernah putus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali hamba-Mu datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas pertolongan-Mu di dalam Jum siang hari ini, berakhir dengan sukacita damai sejahtera yang Kau limpahkan kepada setiap kami. Amin. Yang mengikuti Jum siang hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas sharing firman Allah dalam ayat Efesus 2 mengatakan bahwa hendaklah Kolose 2 ayat 6 dan 7 mengatakan bahwa hendaklah engkau tetap percaya yang telah engkau imani, terus engkau pelihara dan terus juga hidup di dalam Tuhan, agar supaya kami boleh terus berakar kepadamu Tuhan. Karena itulah yang kami kehendaki dalam hidup kami. Ketika kami berakar di dalam Engkau Tuhan, kami boleh mampu dan kuat melakukan apa yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Karena sungguh Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu, menyukakan Engkau sampai akhir hidup kami. Terlebih daripada itu Tuhan, kami akan membangun hidup kami di atas dasar batu penjuru, yaitu Engkau sendiri ya Yesus. Firman Allah menjadi dasar kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami akan percaya, kami terus Engkau bawa kami, Kau tarik kami hidup dalam kebenaran-Mu. Amin. Karena janji-Mu, ya dan amin. Dan janji-Mu pasti Engkau akan genapi. Demikian juga Bapa, siang hari ini kami terus menyerahkan setiap kehidupan kami beserta seluruh saudara-saudara kami, baik yang ada di Zoom, kompak siang hari ini, ataupun yang tidak bisa hadir. Kiranya juga Engkau akan berkati mereka semua Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau berkati Tuhan. Amin. Berkat itu turun atas mereka di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupan rumah tangganya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu.
Terlebih daripada itu Tuhan, kami juga mohon kepadamu kiranya Engkau kirimkan mereka, orang-orang yang cinta kepadamu, untuk bersama-sama menerima berkat kebenaran-Mu lewat Zoom kompak siang setiap hari Senin sampai hari Kamis, Bapa. Demikian juga kiranya yang kami sudah mengikutinya, Engkau terus pertetapkan hati kami untuk terus cinta mengikuti kegiatan Zoom kompak siang hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami serahkan kompak ke dalam tangan-Mu, Bapa. Kiranya Engkau berkati kompak ini Tuhan, terlebih Bapak Andre sebagai pengelola yang sungguh luar biasa, memberikan kemampuan, kekuatan Amin. untuk terus mencari narasumber, Amin. untuk bersaksi, di mana lewat kesaksian itu banyak orang mendengar betapa hebatnya kuasa-Mu, Amin. betapa hebat kasih karunia-Mu kepada Amin. setiap orang yang berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Amin. Sebabnya Tuhan, tolong Zoom siang hari ini, Zoom kompak ini, terus Engkau sertai dan Engkau berkati. Amin. Bapak, kami serahkan kembali Pak Andre di dalam pelayanannya di lapas, Amin. ataupun melayani dimanapun Pak Andre Amin. kerjakan. Dan juga Tuhan sertai, berikan hikmat marifat daripada Allah, agar supaya Pak Andre dapat menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan mujizat dan kuasa-Mu di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang dikuatkan. Demikian juga kami serahkan Ibu Debbie Hanusa yang telah mengambil bagian di dalam pekerjaan yang sekarang sedang digeluti, ialah melayani Engkau. Amin. Darah yang kumuh, darah yang menurut orang tidak mungkin dapat melakukannya, tetapi luar biasa. Amin. Bahwa Engkau hadir dalam setiap kehidupan Ibu Debbie. Amin. Apa yang sedang dipergumulkan, apa yang sedang Bu Debbie pohonkan kepadamu, Engkau tidak tinggalkan. Bahkan Engkau memberkati di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terlebih Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang Engkau sempurnakan Tuhan. Agar supaya Ibu Debbie dapat melakukan pekerjaan-Mu lebih hebat lagi Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Engkau berkati keluarganya, anak-anaknya, Engkau tidak juga tinggalkan Tuhan. Demikian juga kami serahkan Ibu Diana Simanjuta, kemudian Pak Raud yang ada di luar negeri Bapak. Kiranya juga Engkau tidak tinggalkan mereka Tuhan. Ibu Rita yang juga tidak ada bersama dengan kami pada akhir pertemuan Zoom siang ini, juga kami pohonkan kiranya Engkau juga menyertai dan memberkatinya. Amin. Hanya Engkau lah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan Engkau akan memberkati mereka. Engkau curahkan berkat-Mu yang sama kepada mereka-mereka yang sedang dalam pergumulannya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Demikian juga hamba-Mu Bapa. Hamba-Mu juga mohon kepadamu penyertaan pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu, baik kekuatan kesehatan yang sedang hamba-Mu alami. Tuhan, kami yakin percaya Engkau akan tolong hamba-Mu, Engkau akan berikan kesembuhan, kekuatan yang sempurna daripada-Mu. Karena hanya satu percaya lewat kuasa darah-Mu yang kudus itulah yang dapat menyembuhkan kami, memberi kekuatan. Terima kasih Bapak. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita sama-sama mengangkat tangan. Terimalah, bawalah dan nikmati kasih, berkat kasih karunia, berkat rahmat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Amin. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Amin. Penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Terus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai Tuhan datang Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Sebabnya bawalah, terimalah
dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan sama-sama katakan. Amin. Amin. Oke. Atur nuwun Pak Bambang. Terima kasih Ibu Diana Sibanjuntak, Ibu Debbie. Oke, sampai ketemu besok ya. Terima kasih semua. Sampai ketemu besok. Nanti saya kirim rekamannya ya. Oke, Tuhan berkati. Sampai jumpa besok. Oke.